Padahal kita tidak sadar kita masih di dalam kehidupan di dunia gitu, di mana ini adalah tempatnya ujian. Makanya kalau kita nggak sadar-sadar juga dunia ini tempatnya ujian, akhirnya kita gampang untuk menghujat, kita gampang untuk menyalahkan, akhirnya juga nggak akan mengubah kehidupan kita. Nah seharusnya kan kita tahu gitu, dengan cara-cara kita menghujat atau menyalahkan ini tidak akan pernah mengubah keadaan kehidupan kita. Maka kita harus keluar dari pola-pola seperti itu. Kita harus benar-benar menikmati aktivitas kita, kegiatan kita. Akhirnya apapun hasilnya kita nggak begitu peduli gitu. Yang penting saya sudah berikhtiar. Saya berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Hasil mau ada maupun tidak ya sudah. Saya serahkan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kebanyakan orang membandingkan tuh Pak. Nah itu membandingkan hasil dan membandingkan kebahagiaan biasanya. Kadang-kadang ya. Benar. Karena ya inilah problemanya gitu ya dengan adanya medsos gitu. Betul, ya. Kita sering status, kita sering melihat statusnya orang lain, apalagi kalau orang lain ini sukanya pamer gitu. Kita akhirnya merasa kok nggak bisa seperti mereka, kehidupan kita ini jauh sekali dari kata sukses gitu, karena kita bandingkan dengan orang lain. Padahal belum tentu juga itu hal yang sebenarnya gitu. Siapa tahu flexing gitu kan. Nah akhirnya kita terjebak gitu dalam perangkap yang orang lain ciptakan. Nah seharusnya kita tidak perlu gitu kebahagiaan kita ini ditentukan dengan kebahagiaan yang orang lain miliki. Kita ciptakan kebahagiaan kita. Karena dengan kita ciptakan, akhirnya kita tidak mudah iri sama orang lain. Kita tidak mudah kayak kesal gitu kan, melihat orang lain sukses gitu. Ya sudah, jadikan itu sebagai pemecut kita malahan, agar kita terus bersemangat gitu, agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan gitu. Dengan orang lain bisa, kok kita nggak bisa? Seharusnya kan pola pikir kita seperti itu. Nah, tetapi kalau kita menganggap bahwa orang lain sukses ini membuat kita malahan jadi gergetan, jadi down gitu, akhirnya ini menjadi senjata makan tuan. Iya, kebanyakan begitu. Iya, kita melihat status orang lain yang ada buruk sangka gitu. Jadi iri-irian. Benar. Tergantung pola pikir kita juga sebenarnya. Iya. Kita harus bisa mengatur pola pikir kita, Bung. Jangan sampai keadaan medsos itu yang nggak bisa kita kendalikan, malah merusak hari-hari kita gitu. Ya sudah, kalau kita memang tidak sanggup gitu melihat orang lain sukses, jangan lihat statusnya gitu. Nah, tapi kan kadang kita lucu gitu. Kita udah punya sifatnya irian, masih saja gitu dilihat status orang lain gitu. Itu tuh yang lucu tuh. Itu betapa bodohnya kita gitu. Ya sudah, kalau kita emang nggak sanggup gitu melihat orang lain sukses dan kita tidak bisa jadikan itu sebagai penyemangat buat kehidupan kita, ya sudah, jangan lihat. Kayak saya sendiri jarang sih lihat status orang. Karena buat apa gitu? Saya takut ada timbul rasa iri dalam diri saya. Itu kan hal yang normal ya. Betul, manusiawi juga. Manusiawi banget gitu. Makanya saya bisa mengukur diri saya. Ya sudah, saya nggak mau lihat status orang. Saya anggap itu bukan hal yang penting buat saya. Betul. Dengan seperti itu kita bisa lebih menikmati hidup ya. Benar. Daripada kita terus terbakar amarah, terbakar iri dan iya. Ya mau sampai kapan kan kalau kita selalu terbakar hal yang negatif seperti itu. Kita malah merusak diri kita sendiri. Akhirnya kita terganggu psikis kita, kejiwaan kita, yang membuat kita tidak dapat menikmati hari-hari kita. Akhirnya kan semakin jauh kita dari kata bahagia, Bung. Makanya ya kita dengan dunia yang berkembang semakin cepat ini, apalagi adanya dunia medsos gitu, ya kita harus hati-hati gitu dalam menyikapinya. Jangan sesuatu hal yang ada di luar diri kita itu semuanya kita pengen tahu gitu. Iya. Kita penasaran. Tidak ada batasnya. Gitu. Tidak ada batasannya, tidak ada filternya. Betul. Akhirnya sudah, kita merusak diri kita sendiri secara perlahan tanpa kita sadari. Nah di sini makanya ya kita sebagai seseorang gitu ya,
yang diberikan akal pikiran oleh Tuhan, ayo kita manfaatkan gitu untuk mengatur gitu pola pikir kita. Jangan sampai kita lost gitu dengan keadaan di luar sana yang akhirnya malah merusak diri kita secara perlahan-lahan dari dalam. Nah, oleh karena itu, Bung, di dalam kesempatan kali ini ya saya menghimbau gitu ya untuk para viewers kita agar do more what makes you happy. Perbanyak aktivitas yang membuat diri kita bahagia. Bahagia gitu ya. Karena kalau tidak, maka sampai kapanpun sulit diri ini menjadi bahagia. Oke, terima kasih pada motivasinya pada siang hari ini. Begitu caranya untuk bahagia. Makanya bingung kan orang bahagia kenapa? Timbulkan dari dalam diri sendiri ya Pak. Iya. Makasih Pak Doni. Sama-sama. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.